kata-kata yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya mau memberi sedikit saran pada Partai Demokrat. Gaji deh konsultan komunikasi yang benar. Demokrat kan kaya, masalah anggaran pasti tidak bermasalah. Jadi bayar deh seorang ahli public relations politik atau ahli branding atau ahli marketing lah yang pinter. Dan minta dia untuk menyusun strategi komunikasi yang benar. Karena kalau tidak, image Partai Demokrat ini akan terus merosot, hancur berantakan. Dalam 1 bulan terakhir, walau terlihat ada upaya keras Demokrat untuk tampil dibicarakan publik, namun yang terjadi adalah blunder demi blunder. Dan yang melakukannya adalah keluarga pemilik partai plus para juru bicara utama yang semula dulu adalah para aktivis yang dikagumi. Demokrat nampak terlalu berusaha keras untuk jadi kekuatan utama oposisi. Namun karena tidak didukung dengan sumber daya yang berkualitas, apa yang dilakukan nampak sebagai dagelan. Yang paling epik adalah ketika Waketum Partai Demokrat, Edi Baskoro Yudhoyono atau Ibas, menyebut Indonesia jangan sampai disebut failed nation. Alasannya adalah karena negara tidak mampu menyelamatkan nyawa rakyatnya. Celakanya Ibas kemudian diketahui mangkir dalam rapat Komisi 6 di mana ia menjadi anggota. Pernyataan Ibas ini kemudian disambut abangnya Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyoroti turunnya posisi Indonesia menjadi negara dalam kategori lower middle income alias negara dengan penghasilan menengah ke bawah. Gross national income Indonesia memang turun dari 4.000 US dollar di tahun lalu menjadi sekitar 3.870 US dollar di tahun ini. Mengangkat isu ini sebagai contoh kegagalan pemerintah tentu saja mengada-ada. Seluruh dunia sedang mengalami kesulitan ekonomi. Karena itu menjadikan kasus ini sebagai cara untuk menjatuhkan legitimasi pemerintah Jokowi terkesan sebagai sikap oportunis politik yang memanfaatkan penderitaan bangsa. Anggota keluarga SB lain yang juga mempermalukan Demokrat adalah Anissa Pohan, istri Agus. Anissa membuat 2 blunder. Yang pertama adalah pada pertengahan Juni ketika dia mengomentari rencana Polri untuk membongkar jalur sepeda di Jalan Sudirman Tamrin di Jakarta. Jalur sepeda yang dibuat Pemprov DKI itu memang sudah banyak diprotes karena dianggap mengganggu. Karena itulah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan akan meninjau ulang kehadiran jalur sepeda tersebut. Nah, tanpa berpikir panjang, Anissa menulis cuitan. Mungkin ada kepentingan pribadi, mau bebas naik sepeda di tengah jalan dan dengan kecepatan tinggi tanpa harus tertib masuk ke jalur sepeda yang harus antri dan lebih mengurangi kecepatan. Akibatnya pengurus Demokrat pun panik. Mereka buru-buru mengklarifikasi bahwa cuitan tersebut tidak ditujukan pada Kapolri, melainkan sekedar curahan hati seorang penggemar olahraga bersepeda. Kasus kedua yang lebih menggelikan adalah ketika Anissa salah mengutip ayat Al-Quran. Dia ceritanya sedang berusaha menunjukkan bahwa Demokrat menjadi korban fitnah. Karena itu dia merasa perlu mengutip ayat Al-Quran yang berbunyi, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Celakanya konsultan ayat Anissa salah. Ayat yang dirujuk Anissa sebenarnya adalah Al-Baqarah 191. Sementara di tweetnya dia menulis Al-Baqarah 291. Ini menjadi kesalahan yang menggelikan karena Al-Baqarah sebenarnya berakhir pada ayat 286. Tentu saja sih ini sebenarnya kesalahan ketik yang biasa-biasa saja. Tapi karena yang dikutip adalah ayat suci dan yang salah adalah Anissa Pohan, maka habislah dia dibully. Ceritanya mau jadi ustazah tapi salah kutip jumlah ayat surat Al-Baqarah. Belajar yang benar dulu, Neng. Ntar malah jadi fitnah buat diri sendiri, timpal seorang warganet. Para petinggi Demokrat lain pun tidak pintar berkomunikasi. Misalnya saja yang terakhir ini adalah pernyataan juru bicara Demokrat, Andi Arief, yang bilang bahwa Demokrat menyatakan perang terhadap buzzer karena negara rusak akibat ulah para buzzer. Ini maksudnya apa coba? Dalam demokrasi dan dalam dunia marketing, buzzer adalah fenomena yang sangat biasa. Buzzer adalah para pelaku media sosial
yang mengulang dan menggandakan penyebaran pesan tertentu. Kalau mau marah, ya marahlah pada mereka yang menyebarkan kebohongan, menyebarkan fitnah, menyebarkan kebencian. Kalau Demokrat difitnah, ya bongkar saja fitnahnya, tunjukkan di mana letak fitnahnya. Kalau perlu gugat mereka yang membuat fitnah. Kok malah menyatakan perang pada buzzer? Tapi kalau dilihat-lihat, Demokrat memang nampaknya sangat senang memaki-maki buzzer. Misalnya saja ketika tersebar tweet yang menuduh Demokrat melakukan operasi politik yang dinamakan Baratayuda dengan kode sandi Romeo. Operasi ini disebut-sebut sebagai serangan kampanye hitam Demokrat ke istana. Atau juga ketika muncul tuduhan bahwa Demokrat berada di belakang aksi Jokowi Endgame yang gagal total karena kesigapan aparat keamanan. Demokrat marah dituduh semacam itu. Tapi lucunya Demokrat kemudian menuduh bahwa serangan itu adalah kelakuan para buzzer di bawah perintah kakak pembina. Siapa yang dimaksud buzzer? Tidak jelas. Siapa yang dimaksud kakak pembina? Tidak jelas. Blunder Andi Arief yang lain adalah ketika ia melalui Twitternya memparodikan Jokowi. Dalam tweetnya itu Andi tampil seolah-olah sebagai Jokowi yang menyatakan memutuskan upaya besar dengan lockdown nasional 4 minggu, membagikan bantuan langsung tunai 500.000 per minggu bagi 100 juta warga, serta menghentikan pembangunan infrastruktur dan pemindahan ibu kota. Tweet Andi ini menjadi bahan tertawaan publik karena satu hal sederhana. Parodi yang dibuat Andi itu sama sekali tidak lucu. Orang tidak paham dan bilang, maksud lo? Yang lain adalah Wasekjen Demokrat Irwan Veco. Ketika pemerintah sempat mengutarakan rencana vaksi berbayar mandiri gotong royong, Irwan langsung menuduh rencana itu sebagai memeras keringat rakyat dengan alasan gotong royong. Dagang vaksin dengan alasan gotong royong itu menipu rakyat di tengah derita pandemi, katanya dengan nyinyir. Drama banget sih, Wan. Yang lucu juga adalah ketika Demokrat mengusulkan halaman dan gedung DPR dijadikan rumah sakit darurat COVID. Ini jelas mengada-ada. Dengan segera orang berkomentar, kalau gedung DPR digunakan sebagai rumah sakit darurat, anggota DPR makan gaji buta dong. WFH sih WFH, tapi ya jangan sampai nggak ngantor sama sekali dong. Dan terakhir, Rahlan Nasidik. Jadi ceritanya bulan lalu ramai diberitakan ada seorang komisaris BUMN yang ternyata dulu pernah jadi penjual jam tangan imitasi. Rahlan langsung berkicau. Kenapa heran sales jam imitasi bisa jadi komisaris BUMN kalau tukang mebel bisa dipilih jadi presiden? Maksudnya Rahlan tentu saja menghina Presiden Jokowi yang dulu memang pengusaha furniture. Tapi ejekan Rahlan jadi terkesan murahan. Karena apa yang salah sih kalau dulu Presiden Jokowi adalah penjual mebel? Memang penjual mebel itu hina, beda dengan SBY yang jenderal militer. Rahlan ini juga suka drama. Ketika ada isu peretasan medsos sejumlah pengurus BEM UI seusai menobatkan Jokowi sebagai King of Lip Service, Rahlan langsung menyatakan ini sebagai upaya sistematis untuk membungkam mereka yang mengkritik negara. Ini adalah bagian dari upaya kuasa untuk mendisiplinkan warganya ke dalam kepatuhan politik, katanya. Siapa yang meretasnya saja tidak jelas. Kok tiba-tiba dianggap sebagai upaya kekuasaan membungkam suara rakyat? Tapi begitulah, berita mengenai Demokrat ternyata cuma diisi dagelan. Dan ini menyedihkan mengingat nama Demokrat di masa lalu pernah sangat menjulang. Karena itu terus gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita menggunakan akal sehat, negara akan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. 1 bulan lagi Indonesia akan berusia 76 tahun.
Begitu banyak tantangan yang telah dan sedang kita hadapi bersama, termasuk pandemi saat ini. Sekarang adalah momen terbaik untuk kita memperkuat kebersamaan sebagai bangsa yang kuat karena Bhinneka. Saya mengajak adik-adik pelajar, teman-teman mahasiswa, ibu dan bapak pendidik dan tenaga pendidikan, pelaku seni dan budaya, serta rekan-rekan di media di seluruh Indonesia untuk berpartisipasi dalam lomba Rayakan Merdekamu. Mari membangun Indonesia tangguh dan tumbuh dengan merayakan kemerdekaan kita dalam belajar, berkarya, dan berbangsa. Saya tunggu partisipasi kalian dalam lomba Rayakan Merdekamu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja.